Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Beratuka, NIM 2204392, Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10 Hukum Bisnis Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE MSI. Pada pertemuan 10 ini, saya akan membahas tentang perlindungan konsumen. Yang akan saya bahas yaitu tentang perlindungan konsumen, sengketa konsumen, Badan Perlindungan Konsumen, dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Yang pertama yaitu tentang pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu asas-asas perlindungan konsumen. Pada perlindungan konsumen ini terdapat 6 asas perlindungan. Yang pertama yaitu asas manfaat. Asas manfaat itu ialah asas untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan yaitu agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujud secara maksimal dan memberi kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga itu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat itu asas keagamaan dan keselamatan konsumen. Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini yaitu pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, yaitu tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif penggunaan barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sengketa konsumen. Sengketa konsumen yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang didapat dari konsumsi barang atau jasa dari pelaku usaha. Dalam sengketa konsumen, terdapat pihak-pihak sengketa konsumen. Yang pertama yaitu konsumen. Konsumen ini yaitu sebagai pengguna atau pemakai barang atau jasa, dan developer atau pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa.
Selanjutnya, cara penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Ini dimaksudkan penyelesaian secara damai ini adalah apabila para pihak yang bersengketa atau kuasa atau pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai tersebut berupa perundingan secara musyawarah dan atau muafakat antar para pihak yang bersangkutan. Yang kedua itu penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Yang pertama itu penyelesaian sengketa melalui lembaga di pengadilan. Pada prinsipnya, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelenggaraan sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua itu di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali lagi kerugian yang diderita konsumen. Selanjutnya, pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Selanjutnya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Selanjutnya, itu tentang Badan Perlindungan Konsumen. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN ini berfungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. 2. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Yang selanjutnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 DJPDN SE 12 2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen. Tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 3. Melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Selanjutnya, yaitu tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 1. Yaitu pengertian. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang disebut LPKSM adalah lembaga dan pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen. Tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 yaitu yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Selanjutnya, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan hukum. Terakhir yaitu tentang syarat badan usaha sebagai badan hukum. Ada 4 syaratnya, yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Baiklah, pada pertemuan 10 ini, itulah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.